21. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila akfara menganggap kafir ar-rajulu seseorang akhahu kepada saudaranya, maksudnya sesama muslim, faqad ba'a maka sungguh telah kembali biha dengan kekafiran tadi ahaduhuma salah satu dari keduanya. Hadis ini riwayat Muslim. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ada muslim menuduh muslim yang lain kafir, maka ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, yang dituduh tadi memang betul-betul kafir karena dia murtad atau melakukan perkara-perkara yang menyebabkan murtad. Misalnya mengucapkan selamat Natal, ya sudah, memang betul-betul dia kafir. Tapi kalau ternyata yang dituduh kafir tadi tidak kafir, itu tuduhan kembali melayang kepada orang yang nuduh. Jadi bumerang. Jadi ringkasnya hadis ini melarang seorang muslim menganggap kafir orang lain. Kamu itu Syiah, Syiah itu kafir. Nah, berarti apa? Berarti mengkafirkan orang. Jadi kalau orang punya teori semua Syiah kafir, kalau punya teori seperti itu. Nah, kalau menuduh seorang muslim dia itu Syiah padahal tidak Syiah, berarti sama dengan menuduh sudah apa? Kafir. Ini hadis ini berlaku. Orang mengatakan Abu Zaidan Syiah, padahal keyakinan dia Syiah itu semuanya kafir, berarti itu sama dengan mengatakan Abu Zaidan kafir. Nah, kalau saya memang orang Syiah dan memang saya melakukan kekafiran-kekafiran, ya berarti ucapan dia betul. Tapi kalau saya tidak seperti yang dia tuduhkan, ini tuduhan balik kepada dia, alias dia kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi apa? Kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dia menjadi kafir itu maksudnya gimana? Apakah dia murtad? Sehingga nanti kalau dia mati saya tidak boleh mensolatkan. Saya tidak mau mensolatkan jenazahmu kalau kamu mati. Kenapa? Kamu menuduh saya Syiah padahal menurut kamu Syiah itu adalah semuanya kafir. Oh enggak begitu. Ini maksudnya kafirnya adalah kufrun duna kufrin, kekufuran yang di bawah, sehingga tidak menyebabkan dia murtad. Sehingga seandainya yang menuduh saya Syiah tadi mati, saya masih boleh untuk apa? Mensolatkan jenazah dia. Tapi di hadapan Allah dia dinilai kafir karena apa? Dia sudah melakukan sesuatu yang menuduh kepada orang lain kafir. Ini penjelasan hadis ini ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari saya lihatkan hadis yang lebih jelas. Man da'a rajulan bil kufri, barang siapa yang memanggil seseorang dengan panggilan kafir, au qala aduwallah, atau dia mengatakan kamu itu musuh Allah, walaysa kadzalik, padahal dia tidak seperti yang dia tuduhkan itu, illa hara alaihi, kecuali tuduhan itu balik kepadanya. Nah, ini makna hadis tadi. Wala yarmi rajulun rajulan bil fiski, dan tidaklah seseorang menuduh orang lain melakukan kefasikan. Wala yarmihi bil kufri, tidaklah seseorang menuduh orang lain melakukan kekufuran. Illa irtaddat alaih, kecuali tuduhan itu membalik kepada dirinya. Illam yakun sahibuhu kadzalik, apabila yang dituduh tidak seperti yang dia tuduhkan. Hadis muttafaqun alaih. Karena itu ringkasnya menuduh orang muslim termasuk dosa besar. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan buhtul mu'min kaqatlih, menuduh orang beriman itu seperti membunuh. Membunuh dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Nah, kata Nabi, menuduh itu sama dengan membunuh. Buhtu itu apa? Menuduh. Buhtul mu'min kaqatlih, menuduh orang beriman sama dengan membunuh, berarti dosa besar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan banyak sekali ancaman-ancaman Nabi SAW tentang menuduh muslim ini. Misalnya, wa man qala fi mu'min ma laysa fi, siapa yang mengucapkan tentang seorang mukmin apa yang tidak ada pada dirinya, berarti menuduh. Askanahullah radghatal khabal, Allah nanti akan benamkan dia di dalam radghatul khabal, yaitu nanah-nanah dan darah-darahnya penghuni neraka, dalam neraka ini. Hatta yakhruja mimma qala, sampai dia melepaskan diri dari apa yang dia tuduhkan. Walaysa bi kharij, padahal tidak mungkin bisa lepas, dia sudah masuk alam akhirat. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Karena itu kalau ada orang menuduh kita yang kita tidak sesuai apa yang dia tuduhkan, itu kasihanilah. Kasihanilah. Tidak usah dibenci, tidak usah. Dia masih apa? Muslim. Sementara kita tidak boleh membenci sesama muslim. Kasihanilah. Ada perkataan seorang ulama saya baca dalam kitab
Tabaqatus Sufiyah. Itu tentang cerita-cerita ulama-ulama sufi. Nah, itu salah satu ucapan yang saya ingat itu adalah idza ra'aita akhaka 'ala ma'siyatin farhamhu. Kalau engkau melihat saudaramu melakukan kemaksiatan, itu kasihani dia. Jangan dibenci, tapi apa? Dikasihani. Melihat orang mengejek kita, itu enggak usah dibenci. Oh, dia masih muslim. Kita kasihani saja. Bagaimana cara mengasihaninya? Dinasihati. Kamu jangan ngejek begitu, tidak boleh. Saya ini kan saudaramu sesama muslim. Kamu jangan nuduh begitu, tidak boleh. Saya ini kan saudaramu sesama muslim. Kalau dinasehati menerima, alhamdulillah. Kalau dinasehati tidak menerima, ya sudah. Wa a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Karena itu sampai hari ini saya katakan, saya tegaskan kepada siapapun yang menuduh saya Syiah. Saya tegaskan, saya tidak membenci antum semua. Saya hanya kasihan antum saja. Karena kalau antum menuduh saya Syiah padahal saya tidak, itu kembali pada dirimu sendiri. Apalagi kalau kamu menganggap semua Syiah kafir. Nah, itu berarti engkau seolah-olah mengatakan saya kafir. Berarti ini kembali kepada dirimu sendiri. Saya kasihan sama kamu. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Saya membenci tidak, karena menurut saya tidak ada gunanya kita membenci sesama orang muslim. Membenci itu sesama antara muslim dengan kafir. Kita belum temukan membenci sesama muslim, dalilnya belum. Kalau membenci orang muslim karena maksiatnya, itu benci maksiatnya saja, bukan benci orangnya. Beda loh antara membenci apa? Maksiatnya dengan membenci orangnya, beda. Di dalam surat apa? Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini perkataan Nabi Ibrahim yang harus dijadikan iswatun hasanah atau uswatun hasanah, tauladan yang baik, yaitu apa? Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Dan jelas antara kita dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya, hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Artinya sesama orang beriman tidak boleh saling benci. Benci itu kepada orang kafir. Nah, maka kalau ada orang muslim menuduh kita, mengejek kita, enggak usah dibenci, kasihani saja. Jadi nasihatnya ulama sufi ini mengatakan, kalau kamu melihat saudaramu dalam maksiat, kasihanilah, irhamhu. Tapi kalau kamu melihat saudaramu dalam kebaikan, maka bantulah atau cintailah. Baik, kita lanjutkan 322. Idza apabila akala makan ahadukum, salah satu kalian, ta'aman, makanan, fasaqatat, lalu jatuh lukmatuhu, suapannya itu, falyumit, maka hendaklah dia menyingkirkan, maksudnya membersihkan, marabahu, apa yang mengenainya, minha, dari makanan tadi, dari suapan tadi. Thumma, kemudian liyat'amha, hendaklah dia memakannya, wala yada'ha, dan janganlah dia membiarkannya, lisyaitani, untuk setan. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, dilarang mubadzir, sehingga kalau ada makanan jatuh ke tanah jangan dibuang, tapi diambil dulu, dilihat bisa dibersihkan tidak. Kalau bisa dibersihkan, dibersihkan. Falyumit, ya, hendaklah dia membersihkan. Kalau tidak bisa dibersihkan, nah baru silahkan dibuang. Misalnya minum teh, ya, tehnya tumpah ke tanah, nah, bisa dibersihkan betul? Nggak bisa, ya sudah, biarkan. Ya. Tapi ketika yang jatuh misalnya roti dan rotinya kering, nah, jatuh ke tanah, kita lihat ada pasir-pasir sedikit nempel, nah, itu dibersihkan, kemudian rotinya dimakan lagi. Ya. Kalau jatuhnya pas pada telek lencong, nah, nggak usah dibersihkan, ya. Nggak bisa dibersihkan. Ya. Pas pada telek lencong, udahlah, kasihkan ayam saja. Ini roti saya kena telekmu, entek nokono. Suruh ayamnya membersihkan sendiri. Yang kedua, hadis ini menunjukkan jangan membiarkan makanan-makanan kita dimakan oleh setan. Jadi setan itu kan musuh kita. Jangan menjadikan musuh kita itu senang, tidak boleh. Musuh itu harus dijadikan apa? Dongkol terus, membenci terus. Karena kalau kita menjadikan musuh itu dongkol, kita dapat pahala. Hadis-hadis yang semakna ini sangat banyak, ya. Saya kasih satu contoh aja hadisnya. Karena kalau ditampilkan semuanya banyak, sementara waktu kita terbatas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqul ta'isa syaitan."
kamu kalau terpeleset jangan mengatakan setan malas. Karena kalau menyalahkan setan seperti itu, fa innahu ya'zum, setannya jadi gede. Hatta yasira mithlal bait, sampai segede rumah. Jadi setan itu unik ya. Bisa menggede, bisa mengecil. Kalau gede segede rumah. Wa yaqulu, dan dia mengatakan bi quwwati sara'tuh. Nah, gara-gara kekuatan saya bisa menjatuhkan kamu. Walakin akan tapi kalau kamu terpeleset, qul, ucapkanlah bismillah. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau idza qulta dzalik, kalau mengucapkan bismillah, tasaghara, setannya mengecil, hatta yasira, sehingga menjadi mithlad dzubab, seperti lalat. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, jadi ringkasnya jangan membuat setan itu seneng. Panjenengan naik sepeda kemudian jatuh, wah, menyalahkan setan malas. Nah, setannya senang nih. Gara-gara saya kamu terpeleset jatuh. Ini tidak hanya terpeleset saja nih, apapun musibah. Menyalahkan setan nggak boleh. Musibah itu dihadapi dengan terima hatinya, kemudian mulutnya mengucapkan zikir bismillah atau innalillah atau alhamdulillah ala kulli hal atau Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha atau qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ada 5 wirid ini. Semuanya sunnah Nabi. Silahkan dibaca salah satu atau dikumpulkan semuanya, nggak apa-apa. Bismillah, alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kira-kira bisa nggak Pak ngumpulkan 5 wirid ketika dapat musibah? Naik motor tiba-tiba gembos. Waduh, nah, biasanya waduh tak nggih? Nah, buat diganti 5 ini, nggih. Jangan waduh, tapi apa? 5 ini tadi. Ya kalau waduhnya terlepas ya nggak apa-apa lah, karena udah terbiasa. Tapi jangan dibiasakan. 323. Idza, apabila akala makan ahadukum, salah satu kalian, ta'aman, makanan, fala yamsah, maka janganlah mengusap yadahu, tangannya, bil mindil, dengan sapu tangan, serbet kalau bahasa Jawa kita. Hatta, sehingga yal'aqaha, dia mengulum jarinya, au yul'iqaha, atau mengulumkan jarinya. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, fa innahu, karena sesungguhnya dia itu la yadri, tidak ngerti, fi ayyi ta'amihi, pada makanannya yang mana, takunul barakatu, ada berkahnya. Ini tambahan ada di kitab antum, cuma kecil mungkin. Nah, ini saya besarkan di sini. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, setelah kita makan, maka tidak boleh langsung mencuci atau mengusap tangan kita, tapi hendaklah dikulum dulu. Itu maksudnya kalau ada makanan yang nempel di jari. Tapi kalau tidak ada makanan yang nempel di jari ya tidak perlu diulum. Misalnya kita makan bubur, nah kan ada yang nempel di jari nih. Nah, sisa yang nempel di jari ini jangan langsung dicuci dengan air, nggak boleh. Karena bisa jadi berkahnya justru di situ. Kita cuci dengan air, hilang dia, pergi. Nah, kalau kita kulum maka ini berkahnya masuk pada tubuh kita. Kata-kata yul'iqaha, mengulumkan, ini maksudnya mengulumkan kepada orang lain. Jadi boleh kita ngulum sendiri, boleh ngulumkan orang lain. Ini tangan saya ada sisa apa ini? Jenang. Siapa yang mau nih? Siapa yang mau? Enggak apa-apa nih. Kira-kira ada yang mau enggak, Pak? Nggak ada yang mau, ya? Maka para ulama itu menjelaskan, maksudnya diulumkan kepada orang-orang yang kira-kira mau. Contohnya anak kecil, anak kita, atau istri kita. Contohnya 2 ya Pak, istri atau anak kecil. Nah, coba nanti dicoba istri-istri mau nggak? Kita makan sengaja bubur pakai nopo jari. Nah, pas kelomoh-kelomoh katanya itu, berikan sama istri. Ini cintamu padaku mengulum ini. Ya mungkin kalau barusan nikah pertama, malam pertama mau, ya. Ayo udah berapa tahun nggak mau lagi. Baik, yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa barokah itu di mana letaknya tidak ada yang tahu. Karena itu di dalam Islam tabarruk atau mencari barokah itu ada 2 macam. Ada yang mamnu, ada yang dilarang, ada yang masyru', yang disyariatkan. Kapan mencari barokah itu disyariatkan? Ketika ada dalilnya yang tegas. Tidak ada dalilnya tidak boleh. Misalnya,
Kamu mau umroh? Ya, kapan? Ramadan. Loh, kenapa kamu tepatkan Ramadan? Saya mencari barokahnya Ramadan. Boleh nggak ini? Boleh. Karena memang barokahnya Ramadan ada dalilnya. Rasulullah mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan ibadah haji. Nah, maka umrah diakhirkan pada bulan Ramadan, padahal duit sudah terkumpul pada kita, nggak ada masalah. Karena mengambil barokahnya Ramadan ada dalilnya. Tetapi ini ya, sekarang ini tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, sebagian orang menganggap bahwa malam 12 Rabiul Awal, tadi malam itu, bukan sekarang ya, kemarin malam itu adalah malam berkah. Kenapa? Malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga melean, tidak tidur, baca Quran atau wiritan atau selawatan. Kenapa engkau begitu itu? Biasanya tidur kok sekarang nggak tidur? Oh, saya mencari barokahnya malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tanya, ada dalilnya tidak? Ternyata nggak ada sama sekali. Semua dalil yang bicara tentang maulid Nabi itu tidak ada yang sahih. Termasuk tadi saya ditanya, ini saya tampilkan gitu. Orang-orang itu sering-sering ngawur gitu. Katanya hadisnya sahih, katanya di dalam kitab ini, kitab itu, dicari nggak ada sama sekali. Ini contoh yang pertanyaan yang barusan masuk tadi, belum saya jawab. Insya Allah nanti malam saya jawab nih. Dia menampilkan satu tulisan, dia dapatkan dari WA. Berkata Ustadz Imam Hafidh Musnid Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bafaqih, gelari panjang banget nih Pak, bahwasanya sabda Nabi SAW, barang siapa yang mengagungkan maulid saya, maka aku akan memberikan syafaat untuknya pada hari kiamat. Ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam kitab tarikhnya pada juz yang pertama halaman 60, dan Dhahabi mengatakan sanadnya sahih. Ini saya cari di dalam kitab Ibnu Asakir, namanya Tarikh Dimashq. Tidak ada sama sekali hadis lafalnya seperti ini. Maka ini bisa jadi beliau, saya tidak menuduh beliau bohong ya, bisa jadi beliau ini Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir ini dia salah baca, dikira di kitab itu, ternyata tidak ada. Karena kitab ini sudah tersebar sekarang, nggak ada hadis seperti itu dalam kitab tersebut. Kemudian katanya Dhahabi mengatakan sanadnya sahih. Nah, saya nggak ngerti Dhahabi ngomongnya di mana ini. Tapi yang saya kenal Dhahabi, kitabnya yang terkenal Syiar A'lam. Nah, di Syiar A'lam tidak ada riwayat tersebut. Nah, ternyata hadis ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdullah Jibrin. Beliau menjawab bahwasanya hadis tersebut makdzubun, didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain itu hadis palsu. Nah, kalau benar kata Syekh bin Jibrin ini, maka ini termasuk hadis palsu tentang maulid. Barang siapa yang mengagungkan maulidku, aku akan memberikan syafaat untuknya pada hari kiamat. Ini yang menyebabkan orang-orang pada melean pada malam 12 Rabiul Awal, tidak tidur dalam rangka mengambil barokahnya malam tersebut. Tidak tidur untuk ibadah itu bagus, tetapi kalau mengatakan 12 Rabiul Awal itu malam barokah, siapa yang melakukan ini maka akan mendapatkan ini, siapa yang melakukan itu pada malam itu akan mendapatkan itu. Nah, ini perlu dalil kayak begini. Ini namanya tabarrukan, mengambil barokah. Tidak boleh dilakukan kecuali ada dalilnya yang sahih. Karena dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, al barakatu minallah, berkah itu dari Allah, sehingga jangan mengambil barokah atau mencari barokah kecuali yang ada dalilnya bahwasanya itu memang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. 324. Idza apabila akala makan ahadukum, salah satu kalian ta'aman makanan, falyadhkur ismallah, hendaklah dia menyebut nama Allah. Fa in nasya, jika dia lupa, ayyadhkurallah, untuk menyebut Allah fi awwalihi, di awal makan, falyakul, hendaklah dia mengucapkan bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Ini alanya boleh dihapus sehingga bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi kalau tanpa ala itu awwala akhira, tapi kalau ala awwalihi wa akhirihi. Hadis ini riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya membaca bismillah sebelum makan. Hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Tetapi meskipun hukumnya sunnah, kalau kita tidak membaca bismillah rugi. Kenapa rugi? Karena setan bisa nimbrung makan bersama kita.
Tapi kalau kita bismillah, setannya nggak bisa nimbrung. Sama juga kalau kita masuk rumah membaca zikir, maka setannya mau masuk nggak bisa. Karena itu disunahkan kalau kita masuk rumah mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum kan zikir nih. Assalamualaikum. Nah begitu kita Assalamualaikum, itu setannya sudah nggak bisa masuk. Apalagi kalau pengen lebih sempurna, Bismillah Assalamualaikum. Jadi memegang apa itu, gagang pintu itu apa? Bismillah. Nah begitu sudah dibuka Assalamualaikum, setannya nggak bisa masuk. Tapi kalau kita masuk rumah diam saja, maka setannya bisa bermalam di rumah kita. Nah sekarang bismillahnya sebelum makan itu gimana? Karena di sini Nabi hanya mengatakan hendaklah menyebut nama Allah. Ada dua pendapat. Kata Imam Nawawi, paling utama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi beberapa ulama ahli hadis mengatakan jangan pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim ada tempatnya, Bismillah ada tempatnya. Dan pendapat yang kedua ini yang saya pilih. Kenapa? Karena Rasulullah itu kalau didekatkan makanan kepada beliau, beliau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi hanya membaca Bismillah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena adalah Nabi SAW idza qurriba ilaihi ta'amun, apabila didekatkan kepada beliau makanan, qala mengucapkan Bismillah. Enggak ada Rahman-Rahimnya, Pak. Nah, tapi kata Imam Nawawi, kalau Bismillah bagus, maka ditambah Ar-Rahmanir-Rahim lebih sempurna. Itu pendapat beliau. Okay? Tapi pendapat guru-guru kami tidak. Bismillah ada tempatnya, Bismillahirrahmanirrahim ada tempatnya. Sama dengan takbir ya dalam salat, Allahu Akbar. Udah nggak usah ditambahi Allahu Akbar kabiro, nggak usah ditambahi gitu. Allahu Akbar kabiro itu nanti ketika takbiran Idul Adha, nggak ada masalah. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro. 325. Idza apabila akala makan ahadukum salah satu kalian ta'aman makanan, falyakul hendaklah dia mengucapkan Allahumma ya Allah barik lana fihi, berkahilah untuk kami pada makanan ini, wa abdilna dan berilah ganti untuk kami khairam minhu, yang lebih bagus darinya. Wa idza syariba labanan, apabila dia minum susu, falyakul hendaklah dia mengucapkan Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah untuk kami dalam susu ini, wazidna minhu dan tambahkan kepada kami susu ini. Fa innahu, karena sesungguhnya laisa syai'un, tidak ada sesuatu, yujzi minat ta'am wasyarab, yang mencukupi dari makan dan minum, illal laban, kecuali susu. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, disunnahkannya setelah minum susu ditutup dengan Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Maka ini doa setelah minum susu, Pak. Dan ini sunnah yang sudah terlupakan. Banyak orang minum susu tapi tidak baca doa ini. Nah, maka siapa yang belum melakukan doa ini, silahkan nanti cari susu, kemudian dipraktekkan hadis ini. Bismillah, minum susu, selesai Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa makanan yang paling utama itu adalah al-laban, susu. Kenapa? Karena susu ini fungsinya dua, selain sebagai makanan juga sebagai minuman. Artinya kalau orang minum susu tidak makan sudah cukup. Sudah cukup kenyang dalam perutnya, tidak lapar. Dan ini bisa kita buktikan. Yang biasanya makan malam, coba tidak makan malam, tapi minum susu. Insya Allah sudah apa? Cukup. Tapi para ulama memang berselisih pendapat, apakah makanan yang paling utama? Ada yang mengatakan bahwasanya makanan yang paling utama adalah daging. Karena ada hadis dari Nabi SAW, atyabu ta'amid dunya atau khairu ta'amid dunya, afdalu ta'amid dunya wal akhirah, paling utamanya makanan dunia dan akhirat adalah al-lahmu, daging. Hadis yang lain, sayyidu ta'amid dunya wal akhirah, tuannya makanan dunia dan akhirat adalah al-lahmu, daging. Tapi dua hadis ini derajatnya sama-sama dhaifun jiddan, sangat dhaif. Karena itu saya mengikuti pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa makanan paling utama adalah al-laban, yaitu apa? Susu. Karena hadisnya sahih. Pertama, karena hadisnya sahih.
Yang kedua karena susu ini mencukupi makan dan minum sekaligus. Kalau daging itu tidak mencukupi kecuali makan saja. Orang habis makan daging nggak minum, nah, susah. Ya. Tapi kalau sudah minum susu, tidak minum, tidak makan sudah cukup. Dan Nabi ketika Isra Mi'raj, beliau dihidangi 3 minuman. Minuman keras, kemudian madu, kemudian susu. Nah dari 3 ini beliau hanya ngambil 1, yaitu susu. Itu pada waktu Mi'raj naik ke langit. Adapun pada waktu Isra, nah itu dihidangi hanya 2 saja, yaitu susu sama minuman keras. Hadis berikutnya 326. Idza apabila akala makan ahadukum salah satu kalian ta'aman makanan falyal'aq, hendaklah dia mengulum asabi'ahu jari-jarinya, fa innahu karena sesungguhnya dia la yadri tidak tahu fi ayyi ta'amihi pada makanannya yang mana takunul barakah ada berkah. Ini hadis saya kasih tanda merah, mestinya dihapus karena tadi sudah lewat. 327 idza akala ahadukum apabila makan salah satu kalian falyakul biyaminih, hendaklah dia makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba dan apabila minum falyashrab biyaminih, hendaklah minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitan karena sesungguhnya setan yakulu bishimalih minum dengan tangan kiri, wa yashrab bishimalih dan minum yakulu makan ya. Makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis ini saya kasih tanda merah juga akan saya hapus. Kenapa? Karena hadis setelahnya lebih lengkap. Hadis 328. Idza apabila akala makan ahadukum salah satu kalian falyakul hendaklah dia makan biyaminih dengan tangan kanannya, wal yashrab biyaminih minum dengan tangan kanannya, wal ya'khudh biyaminih mengambil dengan tangan kanannya, maksudnya menerima pemberian orang dengan tangan kanan. Wal yu'ti biyaminih dan hendaklah memberi juga dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan karena sesungguhnya setan yakulu bishimalih minum dengan tangan kiri, makan ya. Wa yashrab bishimalih minum dengan tangan kiri, wa ya'khudh bishimalih mengambil atau menerima dengan tangan kiri, wa yu'ti bishimalih memberi juga dengan tangan kiri. Hadis riwayat Hasan bin Sufyan sahih. Ini meskipun hadisnya sanadnya kurang utama ya, karena hanya diriwayatkan oleh Hasan bin Sufyan dalam kitab musnadnya, ini tidak terkenal, tapi karena kalimatnya lebih lengkap ya, kita akan pakai hadis ini ya. Adapun hadis sebelumnya tadi memang lebih sahih karena riwayatnya Imam Muslim, sahihnya pada peringkat yang ketiga, tapi karena kalimatnya tidak lengkap nanti akan kita hapus. Hadis ini menunjukkan disunahkannya segala sesuatu yang berkaitan dengan makan, minum, memberi dan menerima itu adalah dengan tangan kanan. Kecuali kalau tangan kanan kita nggak bisa, ada orang tangan kanannya sakit, nah dia makan dengan tangan kiri nggak apa-apa. Jadi selama sakit silahkan makan tangan kiri, nggak ada masalah. Sakit nggak bisa digerakkan. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Apa hukumnya makan dengan tangan kanan? Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, tidak wajib. Sebagian lagi mengatakan hukumnya wajib. Dengan kata lain, apa hukum makan dengan tangan kiri? Kalau mengatakan tangan kanan tadi sunnah, berarti tangan kiri hanya makruh, tidak haram. Kalau mengatakan tangan kanan tadi wajib, berarti makan dengan tangan kiri hukumnya haram. Nah, saya mengikuti pendapat yang mengatakan makan dengan tangan kanan wajib, makan dengan tangan kiri haram. Dan ini pendapat ulama-ulama mazhab Hambali. Mereka mengatakan apa? Haram. Kenapa haram? Karena di sini fa inna syaitan, itu perbuatan setan. Sementara kita disuruh oleh Allah untuk menyelisih setan. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah setan. Menyerupai setan itu mengikuti langkah setan, berarti hukumnya haram. Apalagi ada seorang sahabat Nabi makan dengan tangan kiri, oleh Nabi disuruh pakai tangan kanan. Dia mengatakan saya nggak bisa, masih lanjut tangan kiri. Maka Rasulullah mendoakan jelek sama dia, lastata'ta, mudah-mudahan kamu betul-betul nggak bisa. Akhirnya tangan kanannya habis itu nggak bisa digunakan untuk makan. Untuk ngangkat barang bisa, tapi begitu untuk ngambil makanan dimasukkan ke mulutnya nggak bisa, nggak sampai. Kalau yang dibawa itu bukan makanan tapi barang lain bisa mengangkat. Masya Allah. Ini doa jelek kepada orang yang sombong tidak menerima nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini zahirnya menunjukkan apa? Wajib. Karena kalau tidak sampai kepada wajib atau tangan kiri itu tidak sampai kepada haram, tidak mungkin didoakan jelek oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 329. Idzal taqa apabila berjumpa al khitanani dua khitan, maksudnya khitannya suami dan istri, wa ghabat dan telah
tenggelam al-hasyafatu, ujung dari kemaluan, faqad wajibal ghuslu, maka sungguh telah wajib mandi junub, anzala, keluar mani, am lam yungzil, atau tidak keluar mani. Ini masalah yang disepakati oleh para ulama setelah adanya perselisihan. Dulu para sahabat Nabi berselisih pendapat. Kalau ada suami istri jima, selesai jima tidak keluar mani sama sekali, wajib mandi tidak? Nah, para sahabat terbagi dua waktu itu. Ada yang mengatakan wajib mandi, ada yang mengatakan hanya wajib wudhu saja, membasuh kemaluan, habis itu wudhu, nggak wajib mandi. Kenapa? Nggak keluar mani. Tapi setelah itu di masa Sayyidina Umar menjadi khalifah, semua umat Islam sepakat bahwasanya kalau sudah sampai ghabatil hasyafah, kemaluan masuk, maka itu sudah wajib untuk mandi. Imam Bukhari menyebutkan hal ini, menampilkan dua pendapat sekaligus. Beliau mengatakan wal ghuslu ahwatu wa huwal akhir. Al-ghuslu ahwat. Nah, di sini beliau menampilkan pendapat Ubay bin Ka'ab. Dia berkata, "Ya Rasulullah, apabila seseorang jima kemudian tidak keluar mani, gimana?" Rasulullah mengatakan, "Yaghsilu ma massal mar'ah minhu." Dia hanya membasuh apa yang mengenai perempuan, maksudnya kemaluannya tadi. Tsumma yatawadda wa yusalli, kemudian cukup wudu dan boleh salat. Qala Abu Abdillah, berkata Imam Bukhari, Abu Abdillah ini Imam Bukhari, al-ghuslu ahwatu, mandi itu lebih hati-hati, wa dzakal akhir, dan itulah yang terakhir dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma bayyana, tiada lain kami jelaskan hadis yang berbeda-beda ini tadi, likhtilafihim, karena adanya perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi perbedaan pendapat ini dulu, okay? Tapi setelah masa Sayyidina Umar menjadi khalifah, ini perbedaan sudah habis. Karena itu sekarang tidak boleh kita mengikuti pendapat tersebut. Wajib kita mengatakan bahwa kalau sudah tenggelam hasyafah, yaitu ujung kemaluan, maka sudah wajib untuk mandi. Okay? Nah, kata-kata iltaqa, berjumpa, al-khitanani, dua khitan. Apa sih khitan itu? Khitan itu adalah kulit yang tersisa setelah dipotong ketika ditetak. Laki-laki ujung kemaluannya, kulitnya kan dipotong. Nah, setelah dipotong kan kemudian ujung kemaluannya terbuka begini. Nah, sisa kulitnya itulah yang disebut apa? Khitan. Nah, Nabi mengatakan di sini, kalau berjumpa dua khitan, artinya khitannya laki-laki sama khitannya perempuan. Khitannya perempuan apa? Klitorisnya itu. Nah, padahal mohon maaf, kalau hubungan itu antara khitan dengan klitoris tidak berjumpa. Lah terus apa maksudnya iltaqa di sini? Yang dimaksud berjumpa di sini adalah tahadzaya, sudah sejajar. Ini klitorisnya, ini apa? Khitannya sejajar. Jadi tidak harus berjumpa betul-betul. Sehingga intinya apa yang menyebabkan suami istri itu wajib mandi adalah intinya di tengah ini, ghabatil hasyafah. Kalau sudah masuk ujung dari kemaluan suami, itulah yang menyebabkan wajib mandi. Mohon maaf, kalau khitan ditempelkan khitan, nempel tok, tetapi tidak sampai masuk, itu sepakat ulama tidak ada wajib mandi. Sepakat apa? Ulama tidak wajib mandi. Kenapa? Belum ghabat, belum masuk. Nah, sehingga kata-kata iltaqa ini jangan salah paham. Tidak harus betul-betul berjumpa. Pokoknya ketika sudah sejajar, maka itu berarti sudah masuk, berarti sudah wajib mandi. 330 terakhir nih. Idzal taqal muslimani, apabila berjumpa dua orang muslim, wa hamala, dan mengangkat ahaduhuma, salah satu keduanya, ala akhihi, kepada saudaranya, asilah, senjata, fahuma, maka keduanya, ala jurufi jahannam, pada tepi neraka jahannam. Fa idza qatala, maka apabila membunuh ahaduhuma, salah satu keduanya, sahibahu, kepada sahabatnya, dakhalaha, maka keduanya masuk jahannam jami'an, semuanya. Hadis ini riwayat Imam Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan haramnya perang sesama muslim.
Karena itu kalau ada dua orang muslim sama-sama angkat senjata, ini yang mati sama yang membunuh sama-sama masuk neraka. Ini pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini yang membunuh masuk neraka wajar, ini yang terbunuh kok masuk neraka? Beliau mengatakan Haris, dia itu sudah ada keinginan untuk membunuh saudaranya, hanya dia kalah saja. Andaikan dia ditakdirkan menang, kan yang membunuh yang kalah tadi kan. Dia adanya mati itu karena ditakdirkan apa? Kalah. Seandainya dia ditakdirkan menang, dia yang membunuh. Nah, maka aksi dia mengangkat senjata ini sudah dinilai oleh Allah. Berarti kamu ada niatan bunuh saudaramu muslim, maka sama-sama masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu kalau ada orang muslim angkat senjata kepada kita, dinasihati, jangan, bahaya ini. Saya muslim, kamu muslim, kamu bunuh saya masuk neraka. Nah, kalau kita tidak kuat gimana? Melihat pedang yang sudah terhunus, tidak kuat gimana? Dalam riwayat yang lain disebutkan tutupi kepala kita dengan kain. Kalau enggak, Bapak bisa melihat apa? Pedang tadi. Kalau bisa lari-lari. Nah, ini enggak bisa lari gimana? Ya sudah, tutupi kepala kita dengan pedang. Dengan pedang, dengan kain. Inilah yang dapat kita pelajari pada hari ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum.